warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Siap untuk menerima pelajaran matematika? Siap. Aku minta ketua kelasnya untuk bikin doa, Mas Kenzi ya. Dibikin doa dulu, silakan. Siap, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Kenzi, semoga dengan doa ini KBM pada pagi hari ini lancar dan kalian dimudahkan ya. Baik anak-anak, patut lihat hari ini kursinya penuh, artinya berangkat semua ya. Sebelum dimulai patut mau cek ke konsentrasi kalian terlebih dahulu ya. Siap-siap sebelum dimulai cek konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 3, tangan kanan diangkat, tangan kiri pegang telinga, pegang hidung. Iyalah, tepuk tangan buat saya. Pada kesempatan pagi hari ini, Matuku akan mengajarkan satu bab. Ya, kemarin sudah selesai bab 1, sekarang masuk ke bab 2 terkait dengan transformasi geometri, ya, yaitu translasi. Apa sih itu translasi? Ya, translasi itu bukan hanya pada matematika, ada juga pada pelajaran olahraga. Dari satu titik ke titik yang lain. Ketika kalian lari dari satu start ke finish, nah itu ada proses translasi. Ya, ini ada lagi. Ini Pak pegang apa? Ini mejanya siapa? Nah, pindah ke sini. Ini translasi. Ya, betul ya, bergeser ya, translasi. Nah, dalam matematika pada kehidupan sehari-hari itulah makna dari translasi. Tujuannya apa sih Pak kita belajar translasi Pak? Tujuannya apa? Nah, perhatikan. Tujuannya yang pertama, kalian diharapkan nanti dapat mengidentifikasi translasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu mengidentifikasi. Yang kedua, menjelaskan pengertian translasi dengan bahasa kalian sendiri. Menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Dan yang ketiga, menentukan koordinat bayangan suatu titik hasil translasi di bidang kartesius. Nah, untuk mencapai ini semua butuh strategi pembelajaran. Yang pertama berkelompok. Pada kuliah sudah berkelompok semua, sudah sesuai kelompoknya ya. Nanti akan ada diskusi. Yang ketiga, dari hasil diskusi kalian wajib mempresentasikan. Ya, presentasikan ke depan, terus nanti ada kuis dan diakhiri dengan refleksi. Ini langkah pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, baik. Sebelum masuk ke ABM-nya, kita persepsi dulu, pengetahuan kalian dulu, awal kalian ya. Di depan itu ada gambar apa ya ini ya? Kartesius. Belajar kartesius itu ada apa ini namanya? Baik, pada kehidupan sehari-hari ketika kalian ke mall, adakah translasi? Ada, contohnya jalan eskalator. Tadi yang eskalator siapa? Betul, eskalator itu untuk apa? Pindah dari mana ke mana? Lantai 1 ke lantai atas atau atas ke bawah. Nanti adik semua, nah kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar dalam hal ini berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Yang bedanya di mana Pak? Nanti kita akan bermain peran. Kita akan menjelajah hutan. Hutannya disebut dengan hutan misteri. Hutan misteri. Nanti kalian di hutan itu akan berpindah dari
yang lain untuk mencari sebuah harta. Baik, silakan dibuka buku LKPD-nya yang sudah terbuka. Ini LKPD yang sudah kalian lihat. Tadi kegiatan awal kalian sudah tahu apa itu diagram kartesius, titiknya juga sudah tahu. Dan sekarang adalah ada permasalahan. Permasalahannya yaitu hari ini kalian adalah seorang penjelajah, ya, dalam ekspedisi geometri. Anda memasuki hutan misteri. Di hutan kalian berangkat dari base camp. Base camp kita asumsikan sebagai titik 0,0. Ya, dari base camp kalian harus berjalan ke hutan. Yang pertama kalian harus bisa menembus hutan pinus. Ya, yang kedua kalian akan menemui hutan atau bebatuan. Ya, batu kuno, akan menemukan batu kuno. Dan yang ketiga baru nanti kalian menemukan perkampungan. Dari perkampungan itu kalian akan menuju sebuah harta. Kelompok itu harus ada 4. Yang pertama bertugas sebagai navigator. Navigator itu apa, Pak? Tugas navigator yaitu menjadi orang yang menavigasi koordinat kartesius. Yang kedua, ada yang menjadi penjelajah. Ya. Yang ketiga, pencatat. Mencatat segala sesuatu yang ditemukan di hutan. Artinya apa? Mencatat segala sesuatu permasalahan ditulis di LKPD. Terakhir adalah pengawas. Pengawas tugasnya mengawasi barangkali salah jalan. Sudah siap? Waktu mengerjakan hanya 5 menit. Ingat, hanya 5 menit. Makanya kalian harus benar-benar menghitung. Terus yang kedua, setelah ini selesai nanti ada yang presentasi. Silakan kalian kalau sudah mulailah ekspedisinya. Hati-hati ada aturannya. Kalau kalian salah nanti akan balik lagi ke titik sebelumnya. Ya.
ditutup. Ada yang benar? Sama dengan jawaban kalian? Kalau nggak ada, nanti yang baru yang ya. Dari yang hasil pengamatan kalian, ketika bergeser ke kanan itu sama saja dengan apa sih? Nilainya berapa? Positif. Positif. Kalau ke atas? Positif. Kalau ke kiri? Negatif. Kalau ke bawah? Negatif. Berapa tangan buat luar biasa kelompok semut ya. Baik, kamu satu. Selanjutnya yang sudah menjelajah hutan, sekarang adalah tibanya saat untuk kuis. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ayo, satu, kelompok satu. Terus. Satu, dua, tiga. Dua. Tiga, empat. Oke, satu, dua, tiga, empat. Baik, sekarang berdiri di sini. Di nama kelompoknya satu berarti paling ujung sana. Pindah mana? Nah, dua tadi mana? Ya, tiga, empat. Aturannya ketika sudah menjawab nanti pindah ke belakang. Terus jawab. Kalian semua jadi jurinya. Kalau sudah melewati 3 detik, berarti langsung jawabannya salah. Ini? Nah, baik, kita mulai dari kelompok satu. Pilih yang mana? Ayo, pilih nomor 6. Hitung ya. Kurniawan berada di titik 2,0. Sedangkan tenda laki berada di koordinat negatif 5,4. Koordinat pergeseran Kurniawan berada di tenda laki-laki negatif 5,4. 2, 3. Negatif 5,4. Cek ya. Negatif 5,4 ya, betul, tepuk tangan. Nilainya menjadi 25. Sekarang yang kedua, Mbak. Ayo, Paradis. Paradis. Oh, langsung nih mendapatkan poin tanpa menjawab soal. Ayo, kelompok yang pakai. 1 bisa diambil enggak? Kelompok 2 enggak? Nama lain translasi 1 pergeseran. Cek ya. Pergeseran, betul. Lanjut lagi mas ke depan nomor 2. Nomor berapa? Ayo. 2. Oke, 2. Double poin langsung menjadi Mbak, diambil Mbak itu Mbak, nomor dulu. Bergeser ke kiri 6 langkah, kemudian 3 langkah ke atas. Itu pergeserannya. Min 6,3. Ya betul, kanan. Berapa nilainya? Ayo, jangan sombong dulu. Oke. Penjelajah memulai perjalanan dari titik 0,0. 3,5 ya, tepuk tangan. Nilainya menjadi 40. Sekarang terakhir. Coba langsung mendapat nilai berapa? 6. Mari kita simpulkan bersama-sama. Nama lain dari translasi. Nah, betul. Ada yang lain? Perpindahan. Satu objek. Objek yang lain. Ya, betul. Itu berarti sudah menurut bahasa kalian masing-masing dan ini sudah betul ya. Apa ya sifat translasi ya? Tidak mengubah bentuk dan juga tidak mengubah ukuran. Ada satu lagi dari hasil tadi. Jika titik P, X, Y ditranslasikan AB, maka bayangannya adalah X
Nih, silakan ditulis di sini lembar post-it. Kalian tulis manakah yang masih bingung. Terus kasih emoji. Kalau seneng ya berarti happy dengan pembelajarannya, kasih emoji senang. Tapi kalau sedih silakan emoji. Tulis namanya. Perhatikan, refleksi ini tidak mengurangi nilai dalam kegiatan belajar mengajar. Tetapi refleksi ini adalah untuk bahan refleksinya Pak Teguh. Apakah pembelajarannya sudah maksimal atau tidak? Waktu mengerjakan hanya 1 menit dari sekarang. Ingat ya, refleksi ini tidak mengubah atau mengurangi nilai. Refleksi ini digunakan untuk Pak Teguh menilai pada diri sendiri ya. Refleksi ini digunakan sebagai bentuk penilaiannya Pak Teguh. Bagaimana sih ketika Pak Teguh mengajarkan kalian salurkan sticky note, dan jika ada yang belum paham, nanti Pak Teguh adakan pendampingan khusus. Ya, sebelum Pak Teguh mengakhiri kegiatan ini, Pak Teguh mau mengulangi 1 kali lagi tentang translasi. Ini ada titik A. Titiknya berapa, koma berapa? 1. Pak Teguh ada perintah. Titik A ini digeser 2 langkah ke kiri dan 2 langkah ke atas. Jadinya berapa, koma berapa? Negatif 1,5. 2 ke kiri, 2 ke atas. Ini? Ya, betul. Lakukan buat kalian. Baik, alhamdulillah semua rangkaian sudah kita lalui. Dan ingat, hari ini kita belajar translasi. Belajar translasi bukan hanya belajar memindahkan titik, bukan hanya belajar memindahkan objek. Tapi dengan belajar translasi, kita belajar berpikir kritis, kita belajar bekerja sama, kita belajar menemukan solusi. Karena sejatinya belajar matematika itu bukan hanya belajar angka, tetapi belajar menemukan solusi.